Ya, dimulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua bisa berkumpul meskipun melalui virtual yang insya Allah tidak mengurangi eksistensi kita dalam kajian kita pada sore ini. Tak lupa pula kita haturkan salam dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sang cinta sejati dan sang pemberi jalan terbaik sejati. Baik teman-teman, mungkin untuk mengefisienkan waktu, seperti yang kita ketahui pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul untuk kajian yang dengan judul tadi sudah ada yang spill sedikit nih. Judulnya mengenai bisakah doa menggantikan jodoh. Oke, saya rasa sebelum kita masuk kepada kajian, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan saya Mei sebagai moderator pada kajian kita pada sore hari ini. Mungkin untuk teman-teman nanti ada sesi khusus untuk tanya jawab, jadi kita menyimak dulu materi dari yang akan dibawakan oleh Ustadz. Gimana Ustadz, apakah sudah bisa dimulai? Ya, bisa insya Allah. Oke, jadi teman-teman silahkan menyimak dan semoga insya Allah berkah untuk kita semua. Saya serahkan kepada Ustadz. Oke, terima kasih banyak Kak Mei atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Baik, Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur atas karunia Allah, kita masih Allah kasih taufik. Taufik itu adalah petunjuk ya. Jadi ada bedanya taufik dan hidayah. Taufik itu adalah petunjuk, ilham untuk kita melakukan kebaikan, amal soleh, apapun itu bentuknya. Tapi kalau hidayah itu adalah terkait dengan keimanan, keistiqomahan iman kita, atau ada orang non-muslim masuk ke dalam Islam, dia mendapatkan hidayah. Jadi itu perbedaan antara taufik dan hidayah. Tapi kita syukuri kita dikasih taufik untuk bisa beramal soleh. Kita juga bersyukur Allah kasih senantiasa berikan kita hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa kita meminta hidayah dari Allah yang setiap hari kita baca itu bukanlah kita misalnya merasa dalam kesesatan lalu kita meminta dikasih petunjuk gitu ya. Karena alhamdulillah kita sekarang udah Islam, iman. Kata para ulama, ihdina, kita kan minta lagi, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Itu maksudnya adalah petunjuk ke istiqomahan. Ya, bukan petunjuk menuju keimanan lagi. Seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, tema kali ini adalah bisakah doa menggantikan jodoh? Mengganti jodoh gitu ya, bukan menggantikan jodoh ya, tapi maksudnya mengganti jodoh. Misalnya kita udah ditetapkan si fulan jodoh kita, lalu bisakah kita mengubah takdir tersebut dengan orang yang kita inginkan? Ya, ini sebenarnya masih pembahasan takdir ya. Kita pekan lalu sudah membahas tentang apa itu takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat yang maha mengetahui, al-alim. Kemudian Allah juga memiliki sifat qadar ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian Allah itu juga memiliki sifat iradah, Allah menghendaki sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ini masih ada kaitannya juga dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat apa itu ada berapa klasifikasi takdir atau berapa perspektif takdir? Ada teman-teman yang mencatat atau masih ingat? Coba aku pengen tanyain dulu. Silakan boleh open mic atau ditulis di chat. Ya, Ayo silahkan teman-teman yang mau jawab boleh. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu menunjukkan adanya masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki maka itulah yang akan terjadi. Dan jika Allah tidak menghendaki atau jika Allah menghendaki itu juga tidak akan terjadi. Teman-teman ada yang masih mencatat terkait dengan takdir? Ya, qada adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam ini. Ya, ini benar. Memang kalau di dalam bahasa Indonesia takdir itu umum banget ya. Kita ngomongin soal apa yang atau di dalam istilah secara umum memang qada, qadar, takdir itu bisa aja tumpang tindih seperti itu. Cuman kalau kita ngomong lebih spesifik, kita membahas satu-satu gitu ya. Maka qada adalah satu hal, kemudian qadar satu hal. Ya, ini benar. Kak Diana, qadar adalah terjadinya kejadian segala sesuatu yang sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Takdir ketetapan Allah yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Ada satu lagi. Masih ada itu perspektif takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perspektif lain. Coba teman-teman, ada yang masih ada catatannya? Saya sambil ini nih, pengen nyari hadis. Hmm. Ayo teman-teman yang mungkin masih catat boleh. Nah itu Yang ada kedua, Ustadz. ya perspektif malaikat. Ilmu Allah yang maha tahu dan ada di catatan malaikat. Ini nantinya masih bisa berubah. Masya Allah. Ya, benar banget. Oke, mungkin itu satu pengantar ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kali ini kita nggak merujuk ke dalam kitab gitu ya. Kita pengen sedikit lebih dalam tentang takdir. Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu Allah sudah tahu. Ya, kita lahir kapan, di mana, apa kemudian kelebihan dan kekurangan kita belajar di mana, kita nanti kerja apa, berapa penghasilan, siapa pasangan kita, dan seterusnya itu sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih spesifik lagi, ini yang kemudian kalau di dalam Al-Quran itu ada dalam surat surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Nah, ini kunci-kunci kegaiban ini lebih spesifik lagi ya. Soalnya
kalau nanti soal malaikat ada catatan lain yang diketahui oleh malaikat dan ini kemudian bisa dicuri oleh jin. Wa annahu istama'a nafarun minal jinni. Bukan. Di dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il 'ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi jin-jin itu bercerita bahwa kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Karena mungkin kita dulu pas kecil pernah bilang kalau ada bintang jatuh itu jin dilemparin sama malaikat ya. Tapi wallahu alam saya belum tahu. Kemudian dan sesungguhnya kami ini jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu. Jadi jin dulu pernah ada tempat nongkrongnya di langit untuk mencuri dengar berita-berita gaib yang diketahui oleh para malaikat. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintainya. Jadi ini kapan sih? Kan jin itu bilang ya, sekarang ada panah-panah api. Dulu kami bisa. Maksudnya kapan? Apa titik perbedaan yang kemudian jin itu dulu bisa tapi sekarang nggak bisa? Sekarang itu maksudnya sejak kapan? Sekarang itu maksudnya adalah sejak zaman atau sejak kelahirannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kelahirannya Nabi, jin-jin itu masih bisa mencuri dengar. Makanya di pekan lalu juga saya sampaikan kata Gus Baha tuh kalau ada dukun atau tukang ramal atau apa segala macam, emang kita tuh nggak boleh ya datang kepada mereka gitu, meminta wangsit lah apa segala macam. Tapi kalau misalnya mereka tiba-tiba mengumumkan sesuatu, bisa dibilang nanti begini, nanti begitu, kita sikapnya bukan yang mengingkari 100%, bukan juga percaya 100%, biasa aja. Oh aja gitu ya. Soalnya bisa jadi itu benar, kalau misalnya bisikan jinnya sesuai infonya itu mereka dapatkan sebelum kelahirannya Nabi, tapi bisa juga itu mereka akal-akalan, bohong-bohongan, ngasal aja ngomong gitu. Biar kita takut sama mereka. Oke, kembali tadi surat Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi ada ilmu-ilmu gaib yang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya contohnya adalah kiamat ya. Kiamat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat nggak ada yang tahu. Nabi-nabi juga nggak ada yang tahu kapan dunia ini berakhir. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang di darat dan di laut. Dan tidak ada sehelai pun daun yang gugur yang tidak Allah ketahui, tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, dalam kitab yang nyata. Nah, ini perspektif pertama tentang takdir, yaitu qada ya. Kalau istilahnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Said ini juga adalah pakar dalam masalah akidah. Beliau menulis kitab Kubro Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Di situ beliau menulis definisi qada. Kan kita sering mendengar wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, atau ada juga kemudian bahasanya adalah qada dan qadar. Apa bedanya sih kalau misalnya ini disandingkan gitu? Qada itu adalah ilmunya Allah tadi yang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala yang akan terjadi di alam ini itu Allah sudah mengetahuinya. Ya. Kemudian perspektif yang kedua adalah yang diketahui oleh malaikat, yang berada di catatannya malaikat. Oh iya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu Allah udah tahu kita mau ngapain aja di dunia ini, apa aja pilihan kita, kemudian bagaimana kemampuan kita gitu ya. Tapi ini sifatnya adalah masih ilmu. Nanti kita juga akan ngomongin ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti kemudian kita jadi kayak robot gitu ya, nggak bisa bertindak segala macam. Ya.
Nah, perspektif yang kedua adalah dari malaikat. Kemarin udah kita bahas secara singkat bahwa perspektif malaikat itu mereka punya catatan dan itu masih bisa dihapus dan masih bisa ditambah bahkan. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis arba'in yang keempat. Kalau teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca, pernah mengkaji, nanti aku jelasin sedikit juga. Soalnya kalau kita pemahamannya keliru tentang takdir ini, kita mengira bahwa wah, kita ini ngapain kemudian beramal gitu kan? Ngapain kita berdoa, ngapain kita berlelah-lelah gitu, sholat malam lah, ngapalin Quran, pas segala macam. Ini ada Ustadz Fauzan Hilmi Aziz. Beliau baru bergabung. Beliau punya majelis hafalan ya teman-teman. Kalau ada yang pengen hafalan Al-Quran, nanti bisa kontak ke admin grup. Insya Allah kita hubungkan. Kembali ke hadis arba'in yang keempat. Dari eh, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyampaikan kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Lalu ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Ya. Ini yang ada di malaikat. Jadi malaikat itu saat kita masih di janin, masih di rahim ibu kita, itu malaikat menetapkan atau mencatat ya. Ini orang ajalnya kapan, rezekinya bagaimana, kebahagiaan dan kesengsaraannya apa saja, ujiannya gitu ya. Dan juga amal-amal solihnya apa aja. Nah, jadi seperti itu. Ini perspektif yang kedua yang dari malaikat. Nah, Allah tapi juga berfirman nih di dalam surat, kalau nggak salah surat Ar-Ra'd ya. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Bukan. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa nggak ada hubungannya. Oh, likulli ajalin kitab. Untuk setiap masa itu ada kitab tertentu. Untuk setiap periode itu ada catatannya tersendiri. Siapa tokoh-tokohnya? Misalnya nanti nih soal presiden ya, itu udah ada catatannya di malaikat. Jadi nanti yang menang siapa gitu kan. Kemudian tapi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya di ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Tapi Allah bisa menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi misalnya di catatan malaikat tadi udah ada siapa yang jadi presiden misalnya ya. Kemudian ada beberapa, ini kalau misalnya ikhtiarnya tuh para kontestan itu biasa-biasa aja. Tapi misalnya ada yang kemudian ikhtiarnya lain ya. Wallahu alam bagaimana. Kemudian itu menjadi hal-hal ternyata yang bisa mengubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doanya kuat-kuat gitu ya. Didoain orang-orang soleh, atau misalnya apa lagi? Dia ya ada banyak hal-hal yang kemudian bisa menjadi pengubah takdir seperti itu. Maka itu bisa aja Allah Subhanahu wa taala menghapus catatan tersebut diganti dengan yang lain. Tapi kalau adu-aduan doa, ya berarti sesuai dengan apa yang sebelumnya gitu ya. Wa indahu umul kitab, dan Allah memiliki umul kitab ya. Umul kitab itu adalah yang tadi mafatihul ghaib itu yang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perspektif yang ketiga, kita sebagai manusia menyikapi takdir itu sekali lagi ya. Ini sebenarnya judul kali ini itu berangkat dari satu pertanyaan yang pernah tanya di Instagram gitu. Ustaz, kalau misalnya saya itu doa, saya pengennya sama seseorang. Saya berdoa itu menentang takdir nggak sih? Boleh nggak sih kita kayak gitu? Gitu ya. Sebenarnya pertanyaan seperti ini
ini adalah hal yang wajar ya. Apalagi kalau kita belum tahu apa itu atau konsep-konsep takdir. Tapi sebenarnya setiap doa yang kita lakukan itu kan kita nggak tahu ya, udah sesuai apa atau enggak dengan apa yang ditakdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pasti pengen doa doa yang baik-baik, bener nggak? Bisa aja tuh di kitabnya malaikat, di catatannya malaikat, kita ini tercatatnya punya kekeliruan, punya kesalahan, terjerumus dalam maksiat, atau nanti ditetapkan terkena musibah dan lain sebagainya. Itu bisa aja seperti itu, tapi kemudian kan kita pastinya ikhtiar ya, kita berdoa. Dan justru itu adalah salah satu fungsinya doa, untuk menolak bala atau untuk kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita berdoa zikir pagi dan petang supaya hari-hari kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, ya. Atau barangkali doanya kita ini bukan untuk menolak keburukan, tapi kita mintanya kebaikan. Tapi karena kebaikan tersebut senilai dengan keburukan yang semestinya menimpa kita, keburukannya Allah batalkan. Tapi doanya juga nggak berwujud dalam apa yang kita harapkan. Tapi ada keburukan-keburukan yang terhindar dari diri kita. Nah, ini sebenarnya adalah perspektifnya manusia ya. Kita itu kan nggak ada yang tahu takdir kita bagaimana. Kita nggak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Itulah kenapa orang-orang pada galau, pada overthinking gitu ya. Bahkan misalnya kadang orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang punya misalnya dianggap cerdas pun juga mengalami yang namanya seperti ini. Nggak ada orang yang misalnya tahu dia masa depannya bakal bagaimana gitu. Bahkan inilah yang kemudian menuntut kita dan membuat kita sebagai seorang manusia itu berusaha mencari ikhtiar, termasuk salah satunya adalah dengan berdoa. Makanya kita itu manusia itu nggak dituntut. Misalnya tuh kita ngomongin takdir ya. Allah itu udah tahu kita nanti nasibnya bagaimana, masuk surga atau masuk neraka. Allah itu udah tahu bagaimana kematian kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Allah itu udah tahu seberapa porsi rezeki kita. Bisa jadi rezeki kita hari ini misalnya 100.000, besok 50.000, besok misalnya tiba-tiba 1 juta gitu ya. Itu Allah udah tahu semuanya. Tapi masalahnya kita tuh nggak tahu. Ya. Dan kita tidak dituntut untuk mencari tahu akan hal tersebut. Kita tidak dituntut untuk mencari tahu. Biasanya kalau orang belajar takdir, dia nanti akan bilang gini, aku nanti ngapain terus? Kalau misalnya akhir hayatku, apalagi tadi ya, di hadis Arba'in yang keempat itu, ada orang yang dia ini selama hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, tapi ternyata di kitabnya malaikat itu masuk neraka, dia kemudian di akhir hidupnya melakukan tindakan ahli neraka. Begitu juga sebaliknya, ada yang selama hidupnya dia melakukan tindakan ahli neraka, kemudian di akhir hidupnya dia melakukan tindakan ahli surga karena takdirnya dia masuk surga, maka dia kemudian masuk surga. Ini biasanya di kepala orang yang belajar atau membaca hadis ini jadi bingung. Terus kita ngapain gitu berusaha beramal soleh, padahal nanti ujung-ujungnya seperti itu gitu. Yang pertama, kita nggak tahu ya akhir hayat kita itu seperti apa. Oleh karenanya, yang bisa kita lakukan hanyalah berikhtiar, berusaha untuk mengisi kehidupan kita dengan fisabilillah, dengan ketaatan kepada Allah, supaya nanti saat kita meninggal, itu juga dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terkait dengan hadis ini, hadis yang keempat ini, Syekh Al-Buti rahimahullah itu pernah menjelaskan bahwa ada riwayat lain tentang hadis ini. Riwayat lainnya itu wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayusbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ini kan teks hadis yang ada di hadis Arba'in. Sungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan ahli surga sampai antara dia dan surga itu cuman 1 hasta lagi. Ya. Akan tetapi kemudian dia didahului atau takdir itu mendahului dia, Alkitab itu ya, kitab yang ditulis oleh malaikat tadi, itu mendahului dia, maka dia pun melakukan amalan ahli neraka
maka dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, di riwayat yang lain, masih riwayatnya Imam Muslim juga, dijelaskan bahwa la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu. Ya, fima yabdu. Ada kata-kata fima yabdunya. Apa itu fima yabdu? Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan-amalan ahli surga di luarannya, ya, di luarannya. Akan tetapi di hatinya dia tidak melakukan amalan tersebut dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Dia melakukannya dengan riya, dengan sum'ah, dengan supaya diakui atau mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Maka orang yang seperti ini itu ujung-ujungnya pasti juga masuk ke dalam neraka. Tapi kalau orang yang dia benar-benar beramal solih dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ikhtiar, benar-benar mencurahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berfirman di dalam Al-Qur'an, "May ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Nah, beda ya. Kalau orang yang melakukan amal soleh benar-benar dalam keadaan iman dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia tidak akan terzolimi. Dia tidak akan dizolimi sedikit pun terhadap apa yang dia usahakan. Dan dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada orang yang dia melakukan amalan ahli surga, luarannya amalan ahli surga. Mungkin dia mengajar, mungkin dia menghafalkan Al-Quran, mungkin dia menuntut ilmu, mungkin dia berdakwah, mungkin dia ahli sholat, imam masjid, muazin, apa segala macam. Tapi kalau hal ini dilakukan tanpa keikhlasan, justru atau kedermawanan gitu ya, justru itu menjadi amalannya ahli neraka. Bahkan berjihad juga kalau dia tidak ikhlas, masuknya ke dalam neraka. Dan itu ada juga terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisah tentang 3 orang ya. Yang pertama dia orang yang alim, yang kedua dia qori, yang ketiga adalah dia dermawan. Ada yang bilang juga yang pertama adalah mujahid. Ya, ketiga-tiganya ini ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan di dunia? Yang satu bilang saya berjihad ya Allah, yang satu bilang saya menuntut ilmu, saya mengajar, saya baca Al-Qur'an. Yang ketiga, saya bersedekah untuk membantu hamba-hambamu. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua ini berdusta. Kamu yang berjuang ternyata cuma pengen dibilang pahlawan. Kamu yang alim, yang qari menghafalkan Al-Qur'an cuma pengen dibilang hafiz, cuma pengen dibilang alim, ustadz, syekh gitu ya. Yang ketiga, kamu cuma pengen dibilang dermawan, kamu ini nggak ikhlas. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam neraka. Jadi ini teman-teman, beriman pada takdir ya. Kita tuh mesti seimbang, terutama yang tadi di hadis arba'in yang keempat, itu konteksnya adalah tentang apa yang ditulis oleh para malaikat. Jadi bahkan kita juga bisa mengubah takdir kita dalam tanda kutip ya. Mengubah takdir, mengubah qada yang ada, bukan qada ya, mengubah takdir yang di catatan malaikat itu dengan ikhtiar-ikhtiar, dengan doa-doa nih termasuk teman-teman. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezeki kita itu sedikit ya. Allah lahirkan kita dalam kondisi yang di keluarga yang kurang mampu misalnya. Atau kok pendidikannya kita terbatas gitu ya. Kita karena keterbatasan dari orang tua kita nggak bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Tapi kita ingin mengubah nasib gitu ya, mengubah nasib, mengubah takdir. Nah, itu kita masih bisa, teman-teman. Kita masih bisa dengan cara apa? Ya, dengan cara berikhtiar. Kita menempuh sunatullah agar kita bisa menjadi lebih baik. Entah itu kalau misalnya dari segi pendidikan ya dia belajar terus-menerus ya. Banyak sekali kisah-kisah para ulama yang dia ini orang-orang udah bilang dia ini bodoh gitu ya. Dia ini tidak cerdas, diajarin berkali-kali nggak bisa-bisa, tapi dia terus duduk aja dengerin. Walaupun mungkin sekarang nggak paham, tapi dia masih pengen dengerin terus, masih pengen belajar. Ikhtiarnya seperti itu dan berdoa minta keridhaan dari guru-gurunya supaya ilmunya itu
diterima atau bisa masuk ke otaknya dengan baik. Akhirnya kemudian ya berubah gitu ya. Allah kasih kemudahan, Allah kasih ilmunya itu terbuka untuk dia. Atau misalnya kalau dalam hal mencari rezeki itu juga ada nih bagian rezeki yang emang dia, ada orang tuh emang rezekinya udah begitu aja gitu, banyak ya. Dan ini kadang kita lihat di anak-anak ya. Eh, Kayak orang bilang misalnya siapa tuh, eh, Rafathar gitu ya. Rafathar anaknya Sultan begitu-begitu. Ya udah itu berarti emang rezekinya dia, takdirnya dia seperti itu, rezekinya banyak. Itu adalah bagian dia. Setidaknya sampai sekarang gitu. Kita nggak tahu masa depannya seperti apa gitu. Ya, anak-anak Sultan gitu. Nah, itu adalah salah satu bagian dia. Dia bisa menjaga rezekinya, menjaga takdirnya dengan ikhtiar-ikhtiar ya. Kalau dia misalnya menjalani kondisinya dengan baik, maka dia bisa terjaga atau bahkan bisa meningkat. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, sunatullahnya misalnya dia investasi berantakan, nggak bisa ngelola uang dan seterusnya, itu akan hancur juga. Jadi sunatullah kalau kita pengen menempuh itu perlu kita jalani ya. Kita belajar bagaimana mengelola uang, bagaimana kita marketing misalnya. Walaupun kadang ada aja tuh kita tuh kalau ciri-ciri nasib ya, ciri-ciri rezeki yang emang udah takdir itu adalah kita ini berusaha di satu bidang gitu. Tapi kita rasakan ini kayaknya nggak berhasil gitu. Tapi tiba-tiba ada rezeki dari yang lain. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Rezeki yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ada yang pernah seperti itu? Kalau saya pernah ya. Eh, ini adalah yang kita itu dituntut untuk ikhtiar aja. Kemudian rezekinya dari arah yang lain itu bisa-bisa banget. Kita misalnya berusaha di bisnis, kita berusaha nyari uang dengan bekerja, misalnya jadi karyawan, tapi kok ternyata bosnya ini kurang ini ya, kurang fair gitu, dikasih gajinya kurang, padahal etos kerjanya tinggi. Kemudian kita merasa kurang, tapi kita nggak bisa pergi juga karena emang butuh terhadap pekerjaan tersebut. Tapi kemudian Allah kasih rezeki melalui yang lain. Itu tandanya emang itu tuh yang udah dicatatannya malaikat nih, orang catatannya segini, ya udah dikasih dari yang lain. Kalau misalnya sama bosnya nggak dikasih gitu. Tapi kita bisa juga mengubah nasib, misalnya dengan kita meningkatkan kemampuan kita, dengan kita meningkatkan kapasitas kita, nilai-nilai kita, sehingga kita lebih berharga lagi di hadapan orang-orang, orang-orang juga memanfaatkan kita dan seterusnya. Ini adalah ikhtiar ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kamu ini berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maksudnya gimana nih? Berarti apa yang kita mau itu semuanya udah diatur dong sama Allah. Kata Syekh Al-Buti bukan seperti itu. Allah itu bukan sampai yang mengatur seperti itu. Kita tuh manusia dikasih kebebasan. Illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maksudnya adalah Allah itu memang berkehendak untuk memberikan kebebasan buat kita. Ya. Kita ini bisa berkehendak, kita mau milih, kita bisa milih untuk malas, kita bisa memilih untuk mau bekerja keras, kita mau disiplin atau teledor, itu kita bebas ya teman-teman. Gak mungkin kan teman-teman misalnya tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba berdiri sendiri karena misalnya takdirnya udah harus bekerja keras, maka dia harus bekerja keras walaupun dia ngantuk. Enggak, itu adalah bagian dari apa namanya, ikhtiar kita, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala kasih kita pilihan. Kamu mau milih rajin atau mau milih malas? Kau mau milih disiplin atau mau milih berantakan? Ya. Mau milih disiplin ngelola uang atau mau pokoknya pakai aja hura-hura. Yang penting YOLO ya, kata orang tuh, you only live once. Kamu cuma hidup sekali, ya udah dinikmatin aja. Nggak perlu dikelola segala macam, nabung ini, nabung itu. Aduh, masa aku kerja tapi harus nabung sih, nanti aku kapan menikmatinya gitu kan. Nah, itu pilihan ya. Makanya ada orang yang mau nabung, mau disiplin dalam keuangan,
ada juga yang sembarangan seperti itu. Itu adalah pilihan. Dan itu adalah emang Allah Subhanahu wa taala pengen kita seperti itu. Allah ketika menciptakan kita, Allah tidak ingin menciptakan kita itu seperti malaikat. Malaikat itu nggak bisa ngapa-ngapain, mereka itu nggak punya pilihan. Kalau Allah misalnya suruh sujud, dia akan sujud sampai ribuan tahun. Kalau Allah suruh dia tawaf di Baitul Ma'mur, ada semacam Ka'bah di Baitul Ma'mur namanya di langit, itu malaikat akan tawaf di situ sampai ribuan tahun sampai Allah suruh berhenti. Tapi ketika pada manusia, Allah itu perintahnya adalah i'malu, berusahalah kamu manusia, beramallah kamu manusia. Silakan kita beramal, silakan kita berikhtiar. Nanti akan Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin itu melihat ikhtiar-ikhtiar kita. Nah, di situ kemudian ketika kita misalnya memanjatkan doa, makanya ada la yaruddul qada'u illa du'a atau la yaruddul qadaru illa du'a. Qadara illa du'a. La yaruddul qada'a illa du'a atau la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa menolak eh, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tadi yang ada di dalam kitab itu, kecuali dengan doa-doa kita. Dengan termasuk juga kalau ikhtiar itu bagian dari pilihan-pilihannya. Orang bilang berdoa tanpa usaha itu adalah bohong, dan usaha tanpa doa itu adalah orang yang sombong. Maka di situ nanti kita ada peran-perannya tuh, peran ikhtiar, kemudian juga peran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tadi dalam konteks rezeki ya, dalam konteks amalan ya, itu kita masih ada dalam ranah ikhtiar, ranah usaha. Maka begitu juga sebenarnya dalam masalah rezeki, dalam masalah jodoh ya, karena jodoh itu sebenarnya juga bagian dari rezeki, pasangan itu juga bagian dari rezeki, anak-anak itu juga bagian dari rezeki. Maka kita sebagai seorang manusia itu perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta ya, dalam mencari, dalam memilih pasangan itu perlu doa dan juga ikhtiar. Dan bisa aja doa-doa tersebut, apalagi kalau memang misalnya kita juga menempuh sunatullahnya, ikhtiar-ikhtiarnya itu benar, bisa aja kemudian doa itu lebih mudah untuk dikabulkan. Nah, tapi teman-teman, pesan aku, kalau misalnya kita suka dengan seseorang, ini juga adalah pesan yang sering aku ulang ya. Kalau kita misalnya suka sama seseorang, aku tidak merekomendasikan untuk menyebut namanya di dalam doa. Ya, ada satu kisah seorang pria gitu ya. Dia ini curhat sama ustadz, bukan saya ya. Saya baca tulisan ustadznya itu. Dia bilang, Ustadz, saya tuh pengen banget nikah sama si Fulanah. Maka saya mendoakan atau memasukkan nama Fulanah itu di dalam doa. Dan ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan doa tersebut. Jadi kemudian si Fulan ini menikah dengan si Fulanah. Karena dia memiliki sangkaan-sangkaan baik terhadap si Fulanah. Pasti dia meminta seperti itu karena ada hal-hal positif di diri orang tersebut kan. Begitu juga kita kan pasti kalau menyebut nama seorang itu karena kita menganggap dia adalah orang yang baik, orang yang mungkin cocok buat kita dan seterusnya. Tapi kemudian ketika Allah sudah mengabulkan, ini doanya bukan doa istikharah ya, tapi emang doa minta gitu supaya dia aja ya Allah yang menjadi jodoh aku gitu. Kemudian setelah dia menikah, qadarullah ternyata kondisi pernikahannya itu tidak baik-baik saja. Ternyata terungkap kekurangan-kekurangan pasti satu sama lain gitu ya. Dan intinya ketidakcocokan di antara mereka berdua. Jadi memang ilmu kita terhadap orang lain itu sangat-sangat terbatas. Ada banyak hal-hal gaib ya pada diri orang lain gitu. Hal-hal gaib itu maksudnya adalah hal yang nggak kita ketahui gitu. Kita tahunya dia ini cakep gitu. Kita tahunya dia keluarganya kaya raya misalnya. Wah, kalau cakep dan kaya raya pasti orangnya begini begitu. Itu kan di imajinasi kita. Kenyataannya belum tentu. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya membuat kita itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita.
Tadi kembali ke kisah orang ini, akhirnya orang ini tuh kan tadi kondisinya ternyata nggak cocok sama pasangannya. Kemudian dia bahkan taraf ketidakcocokannya ini adalah sampai dia itu konfliknya sangat-sangat keras, ada kekerasan secara verbal, ucapan, dan juga ada kekerasan secara fisik. Ada KDRT. Jadi KDRT itu bukan cuma laki-laki ke perempuan ya, perempuan pun juga kadang ada kasus seperti itu. Entah yang lempar-lempar piring atau lempar apa gitu. Itu terjadi, teman-teman. Makanya masing-masing harus bisa mengelola emosi dan egonya. Hingga akhirnya kemudian mereka berpisah. Hingga akhirnya kemudian mereka bercerai. Dan mungkin itu memang pilihan yang terbaik. Ini orang doa ya, kita nggak tahu. Makanya kalau aku pribadi nggak apa-apa suka sama orang, tapi saat berdoa tetap doanya istikharah, ya Allah kalau dia ini baik buat saya, buat agama, hidup dunia dan akhirat saya, maka dekatkanlah, mudahkanlah, ridhoilah proses ini. Tapi kalau sekiranya tidak baik untuk kehidupan saya, dunia dan akhirat saya, untuk agama saya, maka gantilah dengan orang yang lain dan ridhoilah ganti tersebut. Atau kita bisa, misalnya kita lihat nih orang cakep, ya Allah saya pengen punya pasangan yang cakep seperti dia, yang dia orangnya misalnya saya pengen orang yang penyabar, saya pengen orang yang mau belajar, saya pengen orang yang bertanggung jawab gitu ya. Itu disebutin aja sifat-sifat di doa-doa kita, itu lebih baik ya insya Allah. Atau misalnya pengen yang tinggi, pengen yang bagaimana, itu doain aja supaya nanti ketika misalnya Allah mengabulkan doa tersebut ya, karena bisa jadi misalnya amal kita lagi baik gitu kan, kita amal ikhtiarnya juga bagus, akhirnya beneran dikabulin, ya dapatnya yang masya Allah seperti itu gitu. Jadi teman-teman bisa banget ya doa-doa kita, kemudian ikhtiar-ikhtiar kita itu bisa banget mengubah ya, mengubah apa yang sudah ada di tulisannya malaikat-malaikat itu tadi. Malaikat yang mencatat sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Kayak Nabi juga bilang kalau kita menjalin silaturahim itu akan bertambah, tapi pastinya bukan yang bertambah seterusnya ya. Bisa aja tambahnya beberapa detik gitu. Wallahu alam. Cuman yang pasti misalnya ada orang, wah saya nggak mau mati nih, saya silaturahim terus dah hidupnya. Nggak bisa seperti itu. Ada satu kodok juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan adalah setiap kita, atau ini adalah sunatullah ya. Jadi takdir Allah itu ada yang sifatnya sunatullah secara umum, sunnah kauniyah ya, kalau sebagian ulama bilang. Atau kalau kata-kata ininya bahasa Indonesianya atau bahasa orang yang mungkin kurang agamisnya, itu adalah hukum alam. Ya, hukum alam itu juga adalah sunatullah atau ketetapan dari Allah juga. Hukum alam, di antara hukum alam adalah barang siapa yang dia bersungguh-sungguh dalam jalan yang benar, maka dia akan berhasil. Nah, atau ya gitulah hukum alam. Tapi ada juga yang bersifatnya kita tuh individu-individu itu yang ini masih bisa kita ikhtiarkan. Termasuk tadi misalnya terkait dengan rezeki dan juga jodoh. Maka di antara kekeliruan kita, ada sebagian itu yang mengira ini masih ada juga kaitannya dengan takdir ya. Orang salah paham dengan takdir. Ada yang mengira kalau saya jadi baik, otomatis nanti pasangan saya juga bakal baik. Akhirnya dia siapa aja yang datang langsung diterima. Nah, ini juga salah teman-teman. Kita tetap perlu ikhtiar, tetap perlu menyeleksi. Kalau kita pengen rumah tangga yang baik, maka kita perlu menjalani prosesnya, sunatullahnya untuk rumah tangga yang baik. Bagaimana? Tadi pastinya kita berdoa, kemudian juga kita ikhtiar, diseleksi, dilihat latar belakangnya, dilihat nomor HP-nya ya, dicek, digit kontak gitu. Siapa tahu dia ditulisnya apa gitu kan sama orang. Kemudian dicek, kita tanya kepada teman-temannya. Ini adalah salah satu ikhtiar kita juga dalam menjemput takdir yang baik. Emangnya bisa ya kita menentukan takdir nasib kita? Sebenarnya ketika kita ingin berusaha menentukan nasib kita, itu sebenarnya juga adalah salah satu takdir juga. Jadi takdir itu macam-macam sih ya interpretasi para ulama, penafsiran para ulama terkait dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz.
Tapi yang jelas kalau Allah itu tahu apa yang akan kita pilih ya. Cuman eh, ada juga tuh yang bilang eh, bahwa di Lauh Mahfuz sisi yang bisa dilihat oleh para malaikat itu tertulisnya adalah si fulan kalau dia begini maka takdirnya seperti ini. Kalau dia mengambil jalan ini maka dia nasibnya seperti ini. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari beliau ketika menjadi khalifah, beliau itu bersama-sama para pejabat negara Islam saat itu pengen kunjungan ke Biladus Syam, negeri Syam. Syam itu sekarang adalah Palestina, Suriah, Jordania, dan Lebanon ya. Sebagian Lebanon, sebagian Jordan kalau nggak salah. Itu Syam. Yang sekarang pengen dijajah sama Israel. Israel itu punya peta Israel Raya. Teman-teman coba nanti. The Great Israel. Itu mereka tuh bukan cuma pengen Gaza doang sebenarnya. Bukan cuma pengen Palestina. Mereka juga pengen sampai Mesir setengahnya. Sampai dapat Sungai Nil. Kemudian nanti juga sampai ke Saudi bahkan. Suriah udah pasti. Lebanon juga pengen diambil. Itu mereka pengen proyek Israel Raya. Kembali ke tadi. Sayyidina Umar dan para sahabatnya dan para pejabat negeri Islam saat itu pengen kunjungan ke negeri Syam. Tapi kemudian di tengah jalan ada yang ngasih kabar bahwa sesungguhnya di negeri Syam sedang ada wabah penyakit ya, taun, yang orang itu kalau masuk ke negara itu pasti akan meninggal saking parahnya penyakit tersebut. Itu konteksnya adalah Sayyidina Umar udah perjalanan menuju Syam dan tinggal dikit lagi. Lalu Sayyidina Umar berdiskusi dengan para petinggi, para sahabat-sahabat terdekat, bagaimana nih kita lanjutkan atau kita pulang, ya. Lalu ada diskusi segala macam hingga akhirnya kebanyakan masyayikh muhajirin saat itu berpendapat untuk pulang saja, jangan masuk ke negeri Syam. Tapi ada salah satu sahabat yang ini juga adalah panglima militernya Umar bin Khattab. Jadi dulu panglima militernya Abu Bakar namanya Khalid bin Walid. Kalau panglima militernya Umar namanya Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah itu yang sekarang jadi jubir Izzuddin Al-Qassam ya, namanya Abu Ubaidah. Tapi ini adalah nama salah satu sahabat juga panglima militernya Sayyidina Umar. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini kemudian berkata, afiraran min qadarillah atau afiraran min qadaillah. Apakah kita ini pengen lari dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Dengan tidak memasuki negeri Syam. Tadi kan kita berencana udah memasuk negeri Syam. Tapi kalau kita nggak jadi masuk ke sana, kita seolah-olah kemudian Sayyidina Abu Ubaidah ini berpendapat bahwa takdirnya kita adalah masuk ke negeri Syam, nanti mau meninggal atau enggak, ya itu urusan lain gitu. Kemudian kata Sayyidina Umar, "Lau ghairaka qalaha ya Abu Ubaidah." Seandainya saja yang ngomong seperti ini itu bukan kamu, wahai Abu Ubaidah. Sayyidina Umar tuh menyesalkan panglima militernya berkata seperti itu. Naam nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar, kita ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya, tadi makanya ada sebagian ulama tuh yang menyebutkan kalau di Lauh Mahfuz itu tertulisnya tuh jika misalnya kalau konteksnya Sayyidina Umar, jika Umar bin Khattab dan para sahabatnya masuk ke negeri Syam, maka takdirnya seperti ini. Dan jika dia tidak masuk ke negeri Syam, maka takdirnya seperti ini. Begitu juga nih teman-teman, kalau lagi nyari jodoh. Kalau kita nyari jodoh sembarangan, maka kehidupan rumah tangganya seperti ini. Kalau dia nyari jodohnya dengan ikhtiar maksimal, maka seperti ini. Seperti itu. Jadi ikhtiar juga perlu, doa juga perlu. Kemudian Sayyidina Umar tuh ngasih perumpamaan seperti ini. Kalau misalnya kamu punya kambing, lalu ada dua lembah, ada dua tempat nih. Yang satu lembahnya subur, yang satu lembahnya gersang. Kamu pengen kambing-kambingmu itu gemuk, kamu pengen kambing-kambingmu itu nanti bisa menghasilkan susu yang baik. Kamu kan bisa memilih, ya kan?
Mau digembala di yang subur atau yang gersang. Kalau kamu jangan berharap kamu di gersang pengen takdir tiba-tiba kambingnya gemuk sendiri gitu. Itu udah khariqun lil adah, tidak sesuai kebiasaan. Kita sebagai manusia itu mencari sebab perlu. Jangan kemudian kalau takdirnya aku untung, aku mau apa namanya? Masukin ke lembah yang gersang atau tanah yang gersang juga bakal gemuk ini. Kami nggak seperti itu. Kita tetap perlu berikhtiar. Tapi sekali lagi memang ada kadang kondisi-kondisi yang eh, ada itu memang bagian takdir kita yang terlepas dari usaha. Ini pernah terjadi pada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau itu waktu itu pengen ngabisin hartanya untuk ngebantu perekonomian para sahabat. Jadi waktu itu para sahabat lagi kena musibah, kebun kormanya itu pada gagal panen, akhirnya kormanya pada busuk segala macam. Nah, kan itu orang otomatis pada nggak mau beli ya, karena kormanya busuk. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu inisiatif, ya udah saya bantu aja deh. Saya beli itu korma-korma busuk para petani, para pekebun di Madinah dibeli semuanya sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan beliau nggak tahu itu pengen diapain. Tapi ternyata nggak lama, tiba-tiba datang ada utusan raja. Jadi si rajanya ini lagi kena penyakit tertentu dan eh, obatnya adalah korma busuk, kata si tabibnya. Akhirnya berapapun korma busuk dijual akan kami beli, gitu seperti itu. Akhirnya malah cuan lagi tuh Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya. Jadi ini tadi itu udah yang di luar kebiasaan. Ini adalah memang bagian takdir beliau. Dan memang Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini takdirnya orangnya hidupnya kaya raya ya. Rezekinya udah banyak banget itu. Di coba buang-buang duit aja ternyata balik untung lagi seperti itu. Ya, Masya Allah. Tapi kalau kita kondisinya lagi nggak seperti itu, sebaiknya jangan. Ya, kita tetap perlu mengambil ikhtiar jalan-jalan atau sebab-sebab keuntungan. Hmm. Kemudian tadi itu ya, ini adalah perspektif kita sebagai manusia. Jadi kita ini sebagai manusia dalam menyikapi takdir, mungkin ini adalah poin yang ingin kami tekankan pada kesempatan kali ini. Dalam menyikapi takdir kita itu jangan yang pasrah ya. Apalagi kalau itu masih masa depan kita. Ya, kita tidak pasrah, kita berikhtiar secara maksimal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu masih bisa ada ruang-ruang kita itu bisa mengubah takdir kita. Maka doa-doa kita, ikhtiar-ikhtiar kita itu bisa saja mengubah takdir perjalanan hidup kita. Ya, tadi kayak misalnya Sayyidina Umar mau masuk kota Syam atau negeri Syam atau enggak. Kita juga bisa tuh. Kita bisa memilih orang, kita bisa menyeleksi, kita bisa misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pengen pasangan yang seperti apa, itu bisa aja ya. Justru memang kalau kodoknya Allah ya dari segi ilmunya Allah itu udah nggak akan bisa berubah. Tapi apa yang tertulis di catatan malaikat itu kita masih bisa berikhtiar ya. Karena ilmunya Allah itu ya Allah udah tahu kita ini mau ikhtiar apa enggak, apa segala macam. Allah udah tahu kita tuh males apa enggak, kita mau berusaha apa enggak itu Allah udah tahu. Tapi sekali lagi itu adalah ilmunya Allah aja. Ya, ilmunya Allah. Bukan kemudian kita ini terpaksa ya. Kita masih Allah berikan ruang-ruang untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ada yang namanya kasab ya. Yang ini kemudian kasab itu adalah eh, keinginan atau tekad di dalam hati kita. Makanya apa yang kemudian kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kasab kita. Allah berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang dia ingin, apa yang dia maksudkan ya dalam kehidupannya. Kalau dia berniat baik melakukan amal-amal solih dan seterusnya, maka itu akan menjadi satu timbangan amal baik. Tapi kalau dia berniat untuk melakukan keburukan, itu juga akan menjadi tindakan-tindakan yang membebani kita di dalam timbangan yang amal buruk. Maka teman-teman, kita nggak ada yang tahu takdir kita bagaimana di masa depan, dan
yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak takdirmu ya? Enggak, tapi yang ditanya oleh Allah adalah apa yang kamu lakukan di dunia. Maka apalagi kalau kata Gus Baha itu ya, Gus Baha itu mengutip kalam-kalam sufi, beliau bilang kalau orang-orang sufi seperti itu tuh mereka bahkan dikasih kesempatan oleh Allah untuk mau bersujud, mau berdoa kepada Allah, mau eh, meminta kepada Allah aja itu mereka udah seneng. Mereka udah kita sebagai manusia udah dikasih kesempatan taufik untuk beramal soleh, menghamba pada Allah. Mau nanti Allah tempatkan di mana itu ya terserah Allah. Tapi itu omongannya sufi ya. Ya kita pengennya pasti masuk ke dalam surga gitu. Makanya kita berikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu. Kemudian terhadap apa yang sudah terjadi, maka itu juga adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Bukan untuk kita salah-salahkan gitu ya. Ada orang tuh bilang, wah ini takdirnya Allah, jadi malah nyalahin Allah. Ini keliru. Justru kita tuh beriman kepada Allah, akan takdirnya, apa yang qadarnya gitu ya, apa yang sudah terjadi itu, agar kita hidupnya itu lebih lempeng. Ini adalah salah satu ketentuan Allah terhadap hidup saya. Bisa jadi saya sekarang nggak suka, tapi bisa jadi itu adalah hal yang baik untuk saya. Bisa jadi ini menjadi pengingat buat saya dan seterusnya. Kemarin ada yang curhat ya. Dia ini sebenarnya udah keterima jadi PNS, tapi ternyata dicurangin sama orang dalam ya, direbut tempatnya sama orang yang bayar lebih gitu. Pokoknya dia namanya udah jelas-jelas, tapi kemudian ternyata ada pengumuman apa gitu, dan disedih banget. Nah, pastinya eh, itu juga adalah salah satu bagian dari takdir Allah ya. Kalau misalnya itu udah terjadi dan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kalau kita masih bisa berikhtiar ya kita ikhtiar. Kan kalau kata Gus Baha itu misalnya ada orang bayar pengen ngerebut tempat kita bayar lebih, itu kita nggak dosa, yang dosa itu yang nerima aja. Soalnya itu orang menerima suap, sedangkan kita mengambil hak bukan menyuap. Nah tapi kalau udah nggak bisa ikhtiar, ya udah itu kita terima sebagai takdirnya Allah. Misalnya ada orang yang pengen banget kita inginkan, ada orang yang sangat kita inginkan, tapi ternyata nikah sama orang lain, ya udah itu juga takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz saya udah berdoa, katanya kalau doa bisa ngubah jodoh gitu ya. Bisa jadi yang sana juga doa dan dia lebih soleh gitu kan, lebih dikabulkan. Tapi memang pada dasarnya juga kita tuh berdoa bukan untuk mengarahkan Tuhan ya dalam tanda kutip. Kita itu berdoa bukan untuk mengendalikan Tuhan. Justru kalau misalnya Allah nurutin semua yang kita mau, namanya bukan Tuhan, namanya pembantu gitu. Nah, kalau Allah tuh mengabulkan doa-doa kita, maka itu adalah salah satu bentuk kemurahannya Allah. Tapi kalau misalnya Allah nggak mengabulkan doa-doa kita, ya itu adalah salah satu bentuk keagungannya Allah. Allah melakukan apa saja yang Dia mau gitu ya. Ya kena tikung di sepertiga malam. Nah, kitanya berusaha menikung, ternyata yang sono tikungannya lebih mantap gitu. Maka kalah gitu. Nah, teman-teman, gitu tadi ya, kalau mau doa nyebut nama orang sebaiknya dalam rangka istikharah. Di sini udah pada hafal istikharah belum? Ini sebagian saya tahu nih udah ada yang nikah. Bakal diganti dengan yang lebih baik insya Allah. Ya, kita minta sama Allah kayak gitu. Ya Allah, kalau misalnya dia nggak baik, gantilah dengan yang lebih baik dan engkau ridhoi. Itu kita istikharah. Tapi lebih baik ini, teman-teman, jangan sampai salah paham juga. Jangan dikira kalau dapat pasangan baik, hidupnya akan damai sentosa gitu ya pernikahan. Ini bab yang lain ya kalau ngomongin rumah tangga. Setiap orang pasti ada ujian-ujiannya masing-masing. Tapi ya itu tadi kita bisa berikhtiar berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk sesi kali ini. Insya Allah pekan depan kita akan membicarakan seputar Allah Maha Suci dari serupa dengan makhluknya. Teman-teman yang belum hafal doa istikharah,
dihafalin. Penting itu buat menikah atau buat apa segala macam urusan dalam hidup kita. Nah, itu ya. Ini materi kali ini. Pekan depan insya Allah kita akan ngomongin soal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi tanya jawabnya Ustadz ya. Tapi mungkin kita pilih 2 sampai 3 pertanyaan saja karena kita lihat waktu juga. Jadi teman-teman yang mungkin mau nanya silahkan bisa raise hand, bisa langsung komen juga atau nanti bisa on cam dan on mic. Saya persilahkan, mungkin ini udah ada pertama Ustadz, pertanyaan dari Kak Nur Asriani. Gimana Ustadz kalau ada yang berikhtiar untuk ingin berdoa dengannya sampai menyebutkan namanya, apakah boleh? Boleh nggak tuh Ustadz menyebutkan nama seseorang dalam doa untuk jadikan jodoh? Boleh, boleh. Tapi kita tahu nggak dia emang sebaik apa orangnya? Apakah cocok dengan kita? Kalau kita pengen yang penting sama dia, boleh juga doa kayak gitu boleh. Tapi berarti kita perlu menerima kelebihan dan kekurangannya dia juga. Gitu. Oke, itu tadi ya Kak Asriani. Jadi boleh katanya, tapi kita harus menerima kelebihan dan kekurangannya. Oke. Ya kalau kata Ini ada orang pajak ditanggung pemenang gitu. Kita bisa mendapatkan, tapi nanti ada pajaknya juga harus ditanggung. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Asriani. Selanjutnya ada Kak Titin lagi raise hand, mungkin boleh. Silakan saya berikan kesempatan Kak Titin. Kak Titin gini, oh ya, oke, saya persilahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, ini terkait masalah takdir juga tapi bukan masalah jodoh ya. Jadi masalah kehidupan. Jadi gini Ustadz, berdasarkan pengalaman saya aja ya. Dulu saya itu kan sempat di dunia kerja. Waktu kerja itu udah bertekad dulu waktu setelah lulus SMA, tidak ingin berpacaran gitu Ustadz. Langsung aja. Kemudian karena mungkin pengaruh lingkungan kerja atau teman-teman juga, jadi saya kayak ikut-ikut lingkungan gitu, hanya sekedar ikut-ikut aja. Kemudian ada suatu masa juga setelah beberapa waktu gitu, saya sangat merasa menyesal atas apa yang telah saya lakukan, saya apa namanya ikuti itu gitu. Apakah pilihan tersebut juga termasuk dari pilihan yang salah tersebut juga termasuk dari jalan yang sudah Allah tentukan kepada saya atau takdir gitu ya Ustadz, atau lalu bagaimana caranya supaya tidak ya, padahal kan tadi Ustadz menjelaskan sendiri bahwa kalau manusia itu kan ada peluang untuk memilih jalan yang benar maupun jalan yang begitu Ustadz. Terima kasih, mohon pencerahannya. Ini Wassalamualaikum yang terakhir warahmatullahi agak wabarakatuh. putus-putus sebelum yang padahal. Mungkin boleh diulang Kak Titin pertanyaannya yang Yang terakhir pertama, itu. apakah apa yang keburukan yang kita lakukan dulu itu juga termasuk takdir? Kemudian setelah itu apa? Lalu bagaimana cara menjalankan takdir yang sudah Allah tentukan, dalam artian jalan jalan yang salah yang telah kita pilih itu kemudian kita menyesalinya, menyalahkan supaya kita tidak menyalahkan bahwa apa namanya takdir yang sudah Allah tentukan itu gimana Ustaz? Ya, jadi tadi pertama tentang kalau kita maksiat itu takdir atau bukan. Itu adalah bagian dari takdir dari segi ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga terlibat di dalamnya, terlibat dalam terjadinya takdir tersebut dengan ikhtiar kita, dengan pilihan kita sendiri. Tadi ya, takdir atau dari segi perspektifnya Allah, takdir itu adalah ilmunya Allah. Allah tahu bahwa kita akan melakukan hal tersebut, tapi bukan berarti kemudian Allah yang membuat kita seperti itu gitu. Itu adalah pilihan dari diri kita sendiri. Makanya ini misalnya kemudian kita bertaubat, itu pun juga ada kuasa kita untuk berikhtiar ya. Ikhtiar itu maksudnya adalah memilih. Ada kuasa kita untuk memilih. Dan kemudian apa yang sudah terjadi ya udah terjadi gitu. Kemudian
apakah kalau misalnya kayak misalnya tadi ngilmu-ngilmu atau misalnya sihir atau segala macam, ini mungkin juga ada satu bagian apa namanya yang kadang ditanyakan, itu kan terjadi dan segala yang terjadi di dunia ini kan atas izin Allah. Apakah sihir, maksiat segala macam itu adalah juga atas izin Allah? Jawabannya juga iya, itu adalah atas izin Allah. Tapi tidak setiap yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Ya, selagi memang itu melewati sunatullah tadi ya, udah aku bilang terkait dengan sunatullah, Allah tuh membuat sunatullah segala macam. Kalau orang begini maka dia begitu, kalau orang misalnya belajar sihir maka dia seperti ini dan seterusnya, itu juga adalah sunatullah. Dan itu Allah izinkan terjadi di dunia ini tapi tidak Allah ridhoi. Ya, begitu juga tadi keburukan-keburukan yang kita lakukan itu juga Allah izinkan, Allah tahu, tapi Allah tidak ridho akan hal tersebut. Jadi kita tidak bisa kemudian kalau itu sudah terjadi kita menyalahkan Allah. Wah, ini takdirnya Allah misalnya. Kalau di pertemuan yang lalu, kayak misalnya aku bikin analogi sederhana. Oh ya, dalam ranah manusia itu kita dalam ranah yang ikhtiari ya, itu kita tidak bisa menyalahkan atau apa namanya memojokkan gitu ya, yang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ranah ikhtiari itu tadi misalnya tentang kita belajar, tentang kita menjalin hubungan rumah tangga atau berinteraksi dengan orang lain, itu adalah ranah ikhtiari. Kita tuh bisa memilih untuk mau ngapain. Nah, dalam ranah-ranah seperti ini kita nggak bisa menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada anak ditanya sama bapaknya, kamu kok nilainya jelek, kamu nggak belajar, kamu sukanya main game, main terus, nggak pernah belajar, mau ujian gitu. Kemudian si anak bilang, wah ini takdir Pak. Gitu. Nah, misalnya dia bilang kayak gitu, kemudian si bapaknya kesel kan. Nah, ya udah saya nggak mau ngasih duit kamu lagi. Terus lo kenapa Pak? Ini takdir juga. Nah, ini kita nggak bisa menyalahkan takdir dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, itu adalah ranah ikhtiar kita sebagai seorang manusia, mau berbuat baik atau mau berbuat buruk. Allah memberikan kita ilham, memberikan kita petunjuk, kalau kasih kita panduan hidup Al-Quranul Karim, ada ulama-ulama, ada ustadz-ustadz ngajarin baik buruk, itu tujuannya adalah kita supaya belajar. Kemudian memang itu Allah sudah tahu, yaitu adalah ranah ilmunya Allah gitu. Kayak misalnya kita melihat nih orang tua ya. Nah, misalnya orang tua ngelihat si anak, ada anak kecil di jalan di pinggir kali, dan jalan padahal dia masih belum bisa seimbang jalannya. Kita tahu nih, ini secara ilmu ya, ini biasanya kalau bocah kayak begini jalan di pinggir kali masih kayak begini bakal jatuh. Lalu si bocah itu jatuh beneran, itu salah kita bukan? Kalau kita tahu akan hal tersebut, kan bukan salah kita kan, salah bocahnya sendiri jalan. Ya mungkin salahnya kita nggak apa namanya, nggak segera nolongin gitu. Atau misalnya itu bukan anak kita lah, anak orang gitu. Yang lihat dari bis, melihat wah ada anak seperti ini. Atau kita melihat di perempatan lagi di kendaraan ya, di bis gitu. Ada orang ngebut dari satu sisi, padahal itu lampunya merah. Lalu di sini lampunya hijau. Kita udah tahu nih kalau kondisinya seperti ini, kemungkinan besar atau ini yang akan terjadi adalah kecelakaan. Nah, ilmu kita akan hal tersebut, ya, tapi kan ilmu kita ini sangat-sangat terbatas ya. Sedangkan ilmu Allah udah tahu semuanya dari awal sampai akhir. Eh, tapi ketika kita tahu akan hal tersebut, kan kita nggak bersalah. Seperti itu. Jadi ilmunya Allah itu, takdir dari segi perspektifnya Allah itu adalah seperti itu. Allah tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi di masa lalu. Tapi kita sebagai manusia itu punya ikhtiar juga. Seperti itu. Terima Nah, kasih. tadi apa sih yang terakhir? Aku malah lupa deh. Kalau Kak kita Titin, Kak Titin masih ada di room mungkin? kalau kita, oh tadi ya, iya sih. Kalau hal itu udah terjadi, bagaimana supaya kita nggak nyalahin ya? Ini tadi yang aku jelasin, itu tadi adalah ranahnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu kita juga terlibat di dalamnya, jadi kita nggak bisa menyalahkan Allah sepenuhnya, gitu. Makasih Ustaz, cukup ya untuk pertanyaan ini. Baik, mungkin teman-teman karena waktu juga, ini sebagai pertanyaan penutup, saya persilakan mungkin ada yang raise hand tadi,
Gimana mau nanya? Kak Cindy gimana mau nanya? Karena waktu juga ya teman-teman. Saya Kak mau nanya. Oke, boleh, silahkan. Baik, pertanyaan saya itu Ustaz, bagaimana dengan kata orang bahwa seseorang itu jatuh cinta cuma sekali saja, sisanya hanya untuk melanjutkan hidup. Apakah demikian bisa dimaksudkan ke dalam takdir? Ustaz, terima kasih. Jatuh cinta cuma sekali, sisanya untuk melanjutkan hidup. Sebenarnya ini ungkapan orang ya, dan kita nggak bisa memvalidasi apakah beneran ini yang terjadi atau itu adalah pengalaman si penulisnya itu sendiri gitu kan. Dan pengalaman orang bisa beda-beda banget gitu. Eh, Tapi memang takdir, bukan takdir, cinta ya, jatuh cinta sama seorang, tertarik dengan seorang itu, kalau cinta yang sifatnya itu adalah eh, apa ya? Jadi cinta itu macam-macam teman-teman. Ada yang tadi ya komitmen, simpati, eh, itu hmm, itu bisa diusahakan di dalam rumah tangga. Kan Sayyidina Umar pernah ada yang tanya, Sayyidina Umar, saya ini udah nggak cinta sama istri saya, boleh nggak saya ceraikan dia? Kata Sayyidina Umar, jangan diceraikan. Betapa banyak memang rumah tangga itu yang dibangun bukan atas dasar cinta. Emangnya berapa banyak sih rumah tangga yang isinya tuh cinta full gitu? Nggak banyak sebenarnya. Bisa jadi juga itu tadi yang dalam konteks pertanyaannya Kak Cindy ya. Ada orang yang jatuh cinta cuma sekali. Bisa jadi emang kemudian dia menikah dengan orang yang dia cintai seperti itu. Ada juga yang dia menikahnya bukan dengan yang dia cintai dalam artian cinta yang passion ya. Cinta yang susah juga sih mendeskripsikan cinta itu. Tapi aku pernah melihat atau pernah baca orang yang biasanya tuh cinta itu, tapi ini sebenarnya ungkapan sangat-sangat ini ya, multitafsir ya, bisa banget. Bahkan saya curiga gitu. Ini orang tuh cinta, yang jatuh cinta cuma sekali, yang artinya dia kemudian memendam perasaan itu selama-lamanya sepanjang hidupnya. Yang sering terjadi dalam kondisi seperti itu adalah sebenarnya yang dia cintai, yang dia kagumi adalah imajinasi dia sendiri tentang orang itu. Misalnya, saya suka sama orang, sebut saja Z gitu ya. Jangan Z dah, orang ngira-ngira. Apa ya? Ya, orang lah gitu ya. Kemudian, saya gagal mendapatkan dia gitu, misalnya. Nah, orang ini kan di dalam diri saya, atau di dalam orang yang sedang mencintai dia, itu pasti yang dia tahu cuman kebaikan-kebaikannya. Cuman sisi-sisi positifnya. Dan itulah kenapa, misalnya saya suka sama dia. Akhirnya karena saya nggak pernah memilikinya atau nggak pernah menikahinya, saya nggak pernah tahu kekurangan-kekurangan dia. Yang tahu kekurangannya ya pasangannya akhirnya nikah sama dia nih, misalnya suaminya dia. Nah, karena saya nggak tahu kekurangannya dia, maka masih terbayang-bayang di kepala saya seandainya dia ini orangnya, udah itu harusnya cocok banget buat aku itu. Nah, akhirnya itu yang kemudian terjaga. Dia merasa cintanya seperti itu bertahan untuk selama-lamanya. Padahal bisa jadi kalau dia beneran nikah sama si orang ini, bisa jadi setelah dia tahu kekurangan-kekurangannya dia benci juga bisa. Nah, ini teman-teman, ada orang tuh pernah cerita kayak gitu. Jadi kalau dalam teorinya ya teman-teman, cinta sejati, cinta yang sebenarnya itu akan mengalami ujian. Awalnya mungkin seperti itu, kita suka, happy sama orang, kagum banget, lalu kita beneran nikah nih. Nanti beneran setelah menikah itu pasti akan ada ujian-ujiannya, bakal ada kesel-keselnya, konfliknya, marah-marahan segala macam. Kita akan jadi tahu kekurangan pasangan kita. Setelah tahu dan kita misalnya mau untuk terus bertahan, memperbaiki diri segala macam, maka kita mempertahankan pernikahan dengan penerimaan ya. Benar-benar nerima nih, bukan cuma kekurangan yang biasa-biasa, bahkan mungkin kekurangan yang luar biasa gitu. Nah, ini baru namanya cinta sejati. Kita beneran cinta sama orang gitu. Cinta sejati itu perlu diuji. Nah, menariknya waktu aku lagi pernah bikin konten kayak gini ya, tentang fase-fase cinta. Atau misalnya bukan fase cinta sih, tentang hormon
hormon cinta. Biasanya orang tuh kalau lagi cinta dia akan bertahan hormon tersebut selama biasanya 6 bulan maksimal. Jadi teman-teman kalau misalnya baru jatuh cinta sama orang kasmaran gitu ya, pacaran atau baru nikah, itu biasanya bakal menggebu-gebu cintanya, tahan teleponan sampai subuh, chattingan sampai subuh gitu ya. Wah, baru pisah bentar udah kangen gitu, pengen ketemu lagi segala macem. Nah, ini lagi ada hormon cintanya tuh. Terus ada yang komen, tapi kok saya nggak 6 bulan ya, saya udah 2 tahun gitu. Terus saya tanya, emangnya beneran udah menjalin hubungan 2 tahun? Enggak sih, saya belum memiliki dia gitu. Maksudnya itu masih sebatas mengaguminya aja. Jadi crushnya doang. Jadi apa namanya? Ya kayak gitu. Akhirnya jadi bias kan ungkapan seperti itu. Bisa jadi yang dibilang misalnya cinta cuma sekali, sisanya cuma buat meneruskan hidup. Itu cinta yang kayak gimana? Jangan-jangan dengan mencintai imajinasinya. Ya banyak sih orang-orang seperti ini gitu. Misalnya kita melihat ada orang yang kita kagumi di media sosial, wah kayaknya kalau aku jadi istrinya dia, hidupku bakal happy nih segala macam. Aku ini jatuh cinta pertamaku nih sama orang ini. Aduh, padahal belum belum aja dia beneran jadi istrinya gitu kan. Bisa jadi kalau beneran nikah belum tentu masih terjaga cintanya gitu. Jadi menurutku aku sih kurang suka ya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Pertama itu bisa jadi pengalaman pribadi orang aja dan nggak semua orang seperti itu. Yang kedua bisa jadi itu bias ya, dia salah mengartikan perasaannya aja. Ini banyak sih terjadi. Kita tuh cuman cinta, cuman suka sama ekspektasi kita aja, imajinasi kita tentang seseorang. Oke, Kayak gitu. cukup Ustadz ya. Ya. Oke, cukup. Oke, teman-teman, saya rasa pasti masih banyak pertanyaan, tapi kita juga harus mengingat waktu ya, teman-teman, karena saya yakin juga yang join di sini tuh bukan udah ada yang udah mau masuk waktu maghrib juga, udah yang mungkin udah masuk waktu maghrib, dan mungkin teman-teman masih ada aktivitas yang sekarang masih jalan pulang kerja atau dan lain-lain. Dan nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa disimpan untuk pertemuan kita selanjutnya. Semoga nanti diberikan kesempatan. Jadi sorry banget untuk teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya sama Ustadz dan belum saya berikan kesempatan. Tapi insya Allah nanti akan ada kesempatan yang lain. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak sama Ustadz yang sudah memberikan kita semua ilmu. Semoga berkah ya Ustadz ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah join, yang sudah mau mendengarkan kajian kita pada sore ini, yang sudah effort mungkin untuk ikut kajian kita pada sore ini meskipun mungkin ada kesibukan yang lain. Semuanya, semoga apapun yang kita lakukan menjadi berkah untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sebagai moderator atas nama Mei undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana, kami maaf. Iya, nanti ada. Insya Allah nanti dibagikan ya. Kak Diana, ditunggu.